sekarang kita sudah punya dua buah animasi seperti terlihat di sini. Yang ini animasi dari part satu yang sudah kita bikin sebelumnya. Sedangkan yang ini adalah hasilnya di part 2 ini nanti. Jadi ini adalah previewnya. Bagi yang belum sempat lihat episode part satu itu bisa ditonton di sini. Link videonya harusnya sudah muncul di sini nih. Sebelah sini. Sini apa sini ya? Ini harusnya di sini. Aduh, apa ini? Oke, kita langsung aja. Oke, kita lanjut ya. Ini motion study yang sudah kita bikin di video part satu. Ini kita hapus saja. Oke, kita balik ke model. Kita show balok transparannya atau balok referensinya. Ini intinya di select all, klik kanan. Ini pencet yang simbol ini, show komponen. Oke. Oke, lalu di bagian math kita sudah bikin 5 sequence atau 5 urutan gerakan. Oke, kita ulang ya. Tes 0 ini adalah posisi 0, posisi di sini. Tes 1 dia mulai turun. Ini untuk mengaktifkannya tinggal suppress dan unsuppress. Dan cara membuatnya bisa dilihat di video part 1. Tapi juga di video part ini kita juga akan bikin lanjutannya sih sebenarnya. Jadi bisa ke part 1, bisa juga ke part 2 ini. Bebas. Oke, tadi sampai mana ya? Tes 1 ya? Oke. Tes 1 di unsuppress, di suppress. Nah, tes 2 dia mulai nekuk nih kupingan karton yang kecil ini. Tes 3. Nah, ini makin nekuk nih. Tes 4 dia benar-benar nekuk mengikuti konturnya si rel ini atau plat peluncur ini. Nah, kita akan lanjutin gerakannya sampai karton ini itu mencapai balok referensi yang paling ujung ini. Oke, caranya sih sama persis dengan di part 1, kita hanya melanjutkan aja, langsung aja ya. Oke. Oke, jadi kita akan nge-mat balok referensi yang ini, mat ke sini. Ya, ke sini. Oke. Kemudian ini digeser dikit, klik ini, kemudian klik sembarangan aja di sini karena ini permukaannya rata. Klik di sembarang balok referensi bebas. Oke. Oke, kemudian ini yang ini. Oke, klik ini, lalu klik kanan ini di sini. Pilih select other. Lalu klik kanan lagi sampai ketemu permukaan yang balok referensi yang ini. Klik. Ya, dia akan otomatis mengaktifkan mat paralel. Lalu ini di OK. Oke, kemudian ini diparalelin yang gede ini. Kupingan karton yang gede ini diparalelin ke karton yang ini. Klik permukaan ini, mat, pilih paralel, klik ini dan centang. Satu lagi, klik paralel, klik permukaan ini dan ini. Oke. Nah, sekarang ini yang bagian bawah ini itu di mat ke sini nih. Ke sini. Caranya klik kanan, select other. Oh, ini langsung men-select permukaan balok referensi yang ini. Lalu grogi biasa. Lalu klik centang hijau. Oke. Oke, yang kurang adalah ini. Yang ini nih. Oke.
Ini sepertinya sebentar. Ini saya mau ngecek dulu apakah ada masalah di sini. Saya suppress. Lalu tes 4 di unsuppress. Oke, sudah betul sih, nggak ada masalah. Cuma ini kok aneh. Oh ya, aku ngerti. Ini terlalu ke bawah. Nggak apa-apa, nanti dikasih match jarak saja. Oke, suppress. Lalu unsuppress yang ini. Maksud saya ini kenapa kok sampai tenggelam segini? Ya, ini mat yang ini saya ganti menjadi mat jarak. Saya kasih nilai 4 sesuai tebal si kartonnya. Jadi balok referensi yang ini saya langsung tempelin ke sini. Jadi makanya dia tenggelam. Oke, lalu yang ini edges-nya ini di mat ke sini, ke permukaan ini, lengkungan yang melengkung ini. Ya, dia akan nempel di situ. Oke, centang oke. Satu lagi yang ini nih. Nah, yang ini. Klik edges-nya ini di mat ke sini. Oke, oke. Tuh, gatel. Oke, ini sudah nggak gerak semua, artinya sudah fully defined. Maka ini mat yang ada di sini kita kelompokkan ke dalam satu folder. Caranya pencet shift, klik kiri mat yang paling atas, dan klik kiri mat yang paling bawah sambil tombol shift-nya jangan dilepas. Nah, nanti otomatis akan begini. Lalu klik kanan, add to new folder. Saya kasih nama misalnya tes 5. Oke. Oke, tes 5 saya suppress, lalu tes 4 saya unsuppress. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, ini untuk tes 5. Save. Oke. Tes 5 saya suppress. Sekarang kita lanjut ke sequence selanjutnya. Nanti namanya adalah tes 6. Kita akan map bagian ini, klik kiri ini, map. Di map ke balok referensi yang ini. Di bagian sini, yang sini. Klik kanan, select other. Nah, kalau muncul kayak begini, klik kanan lagi, terus, nah sampai ini ke select, lalu klik kiri. Oke. Setelah itu ini dinaikin ke atas, klik kiri permukaan ini dan klik kiri bebas di mana aja, di balok referensi yang mana aja. Sama seperti tadi, misalnya di sini. Oke. Oke, kemudian ini bagian mana sih ini? Nah, bagian ini select other, sebentar. Ini diparalelin dulu. Paralel ini ke sini paralel. Oke. Lalu paralel ini ke sini. Oke. Oke, setelah itu bagian edges-nya ini diklik. Ini di mat ke sini. Ke sini. Oke. Satu lagi. Yang ini. Nah. Klik edges-nya ini di mat ke sini. Oke. Nah, ini masih bisa gerak. Kita pastiin ini nggak akan bisa gerak. Caranya ini, bagian ini ada dua cara. Ini bisa di mat, bagian ini bisa di mat ke sini. Bisa begini. Atau ini saya hapus dulu. Atau bagian ini klik kanan di sini, select other. Nah, bagian ini itu di mat ke bagian ini, balok referensi yang ini. Select other, klik. Oke. Ya, sama aja. Ini oke. Nah, semuanya sudah oke. Ini nggak gerak. Ini udah nggak gerak. Ini udah nggak gerak. Ini juga udah nggak gerak. Oke. Nah, sekarang
Sama seperti tadi, ini kita akan kelompokkan ke dalam satu folder namanya tes 6. Oke. Ini tes 6 dan ini tes 5 yang sebelumnya. Ini sequence 5, ini sequence 6. Jangan lupa di save biar ada backupnya, biar kalau crash masih ada backupnya. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita bedanya akan ngematnya ke blok referensi yang ini. Sama persis caranya, sama persis. Ini diklik, lalu mat. Ini di mat ke yang ini, klik kanan, select other, klik kanan lagi, klik kanan lagi, klik kanan lagi. Nah, sampai ini ke select, klik ini. Oke. Kemudian ini di, atau yang ini juga bisa, klik ini, klik kiri ini, lalu klik kiri yang ini. Sama aja. Oke. Kemudian klik kiri ini, edges-nya ini ke sini. Oke. Yang ini juga sama. Ini juga sama. Klik kiri edges-nya ini, yang ini ke sini. Oke. Ini udah begini. Ini masih gerak nih, yang ini masih gerak. Ini klik kiri ini, paralel, klik kiri ini. Oke. Pilih paralel, klik kiri ini dan ini. Oke. Kemudian ini select other, klik kanan select other, klik kiri yang ini, lalu klik kiri yang ini. Klik kanan select other, klik kanan lagi, klik kanan lagi, klik kanan lagi, klik kanan lagi, sekali lagi. Nah, sampai ini ke select, klik kiri, centang. Oke. Oke, kita pastiin ini fully defined, ini udah nggak gerak, ini sudah nggak gerak, ini sudah nggak gerak, semuanya oke, semuanya fully defined. Oke. Lalu ini kita jadiin satu folder namanya tes 7. Oke, ini tes 7, ini tes 6, ini tes 7. Oke. Save. Lanjut. Oke, klik kiri permukaan ini, mat. Ini di mat ke sini. Klik kanan, select other, klik kanan lagi, klik kanan lagi. Nah, ini sudah ke select, klik kiri. Oke. Centang. Ini digeser dikit. Klik kiri permukaan ini dan klik kiri ini. Oke. Nah, ini masih bisa buka. Klik kiri ini, paralel, klik kiri ini. Oke, dia jadi paralel. Pilih paralel lagi, klik kiri permukaan ini dan ini. Oke. Kemudian klik kiri edges-nya ini, klik kiri di sini. Oke. Kemudian ini mana sih edges-nya itu? Sebentar, ini sudah sampai. Oh, ini edges-nya udah sampai sini. Oke, ini saya klik kiri edges-nya ini, lalu saya klik kiri di plat yang bagian ini. Oke, yang lurus ini. Karena dia udah sampai sini. Nah, terakhir yang ini, klik kanan select other, klik kiri ini dan pilih surface yang bagian bawah ini. Klik kanan select other, klik kanan lagi, klik kanan lagi, klik kanan lagi, klik kanan lagi. Klik. Oke. Oke. Oke, sekarang pastiin ini semuanya sudah fully defined. Ini nggak gerak, ini nggak gerak, ini nggak gerak, ini nggak gerak. Oke. Kemudian ini nggak gerak, ini nggak gerak. Ini dikelompokkan ke dalam satu folder namanya tes 8. Ini tes 8, ini tes 7, ini tes 6. Balik lagi ke tes 7, balik lagi ke tes 8. Oke, dua lagi, ini save dulu. Sekarang kita mat
permukaan ini, klik kiri ini, matte, kita matte ke sini, yang ini. Klik kanan, select other, oke langsung ke select permukaan ini, oke centang oke. Terus ini digeser, klik kiri permukaan ini, klik kiri ini, oke. Sekarang diparalelin kupingan karton yang gede ini, paralel, klik kiri ini, klik kiri ini, oke. Paralel lagi, klik kiri ini dan klik kiri ini, oke. Nah kemudian edges-nya ini di matte ke sini, oke. Nah satu lagi, yang ini, oh ini udah ada di bagian yang lurus juga kayaknya, tapi ini masih di sini, oke nggak apa-apa. Ini diklik, nah ini diselect yang ini, nah oke. Ini masih bisa naik turun, maka kita select yang ini, klik kanan, select other, klik kanan, oke udah muncul. Klik kiri ini, permukaan ini, dan klik kiri surface atau permukaan yang ini. Klik kanan dulu, select other, klik kanan lagi, nah klik kiri yang ini, oke. Oke, seperti biasa cek apakah semuanya sudah fully defined. Ini sudah nggak gerak, ini sudah nggak gerak, ini sudah nggak gerak, oke. Kelompokkan ke dalam satu folder matte ini, kita kasih nama tes 9. Oke, ini tes 8, ini tes 9. Oke, save. Nah langsung yang ini matte permukaan ini di matte. Oke, lalu klik permukaan ini digeser, klik kiri permukaan ini, lalu klik kiri di sini, oke. Ini dinaikin, ini diparalelin dulu yang ini, pilih paralel, klik kiri permukaan ini dan ini, pilih paralel, klik kiri permukaan ini dan ini. Oke, berhubung ini sudah rata, maka saya akan menerapkan matte paralel di kupingan karton yang kecil ini. Caranya begini, paralel, klik kiri permukaan ini dan ini, oke. Paralel, klik kiri permukaan ini dan ini, oke. Nah ini langsung saya klik, saya matte ke sini, oke. Ya, pastiin semuanya full defend. Ini sudah oke, ini oke. Oh ini masih bisa gerak, oke. Nah kalau teman-teman ketemu kayak gini, jangan khawatir, ini berarti matte-nya kurang satu. Oke, ini tinggal di matte aja. Ini klik kiri, matte. Nah lalu klik ini, kok nggak kelihatan sih, yang ini surface yang ini nih. Klik kanan, select other, klik kanan, klik, iya. Kita cek lagi, ini sudah nggak gerak, ini sudah nggak gerak, ini nggak gerak, ini nggak gerak, oke. Ini oke, ini oke. Oke, ini namanya adalah tes 10. Oke, ini tes 10, ini tes 9. Oke, save. Oke, sekarang kita akan menentukan waktu gerakan animasinya. Misalnya kita mulai dari tes 0 ya. Oke, gerakan awalnya adalah tes 0 yang ini, tes 0 ke tes 1. Oke, ini kita setting 0,6 second, 0,6 detik. Lalu tes 1 ke tes 2. Oke, ini kita bikin 0,3 detik. Tes 2 ke tes 3
sama, kita bikin 0,3 detik. Tes 3 ke tes 4 ini juga sama, kita bikin 0,3 detik. Ini cara mengaktifkan dan menonaktifkan tinggal di suppress dan unsuppress. Klik kanan atau klik kiri unsuppress, atau klik kanan atau klik kiri suppress. Oke, ini tadi sampai mana tadi? Tes 4 ke tes 5. Oke, dia mulai bergerak ke sini. Ini saya kasih misalnya 0,4 second. 0,4 second. 5 ke 6 sama 0,4 second. 6 ke 7 sama 0,4 second juga. 7 ke 8 sama 0,4. Oke, 9 dan 10 saya juga setting 0,4. 0,4. Oke, ini 0,4 juga. Oke, kita balik ke tes 0. Tes 0 ini saya kasih keterangan homing. Homing itu posisi awal. Oke. Oke, ini saya suppress. Kemudian bagian ini, blok balok referensinya, ini saya select all, saya pilih semuanya, lalu saya klik kanan, saya add to new folder. Saya kasih nama balok referensi. Oke, jadi kalau saya sewaktu-waktu mau menyembunyikan, tinggal klik kanan, ini di klik kanan, lalu di hide. Nah, otomatis ke hide semuanya. Kalau mau ditunjukin, tinggal di klik kanan folder ini, di show, karena ini udah dalam satu folder, jadi nggak perlu di select all lagi, tinggal langsung klik kanan aja, hide atau show. Oke, save dulu. Oke, jadi gerakannya nanti kalau udah selesai itu ini kartonnya turun lalu meluncur ke sini. Oke, ini kalau kita urutin dari tes 0, dari tes 1 seperti ini, lalu 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 seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian sampai sini, dan terakhir di sini. Oke, itu untuk gerakan di video part 2 ini. Oke, kita balikin lagi ke homing atau tes 0. Oke, sekarang kita akan membuat motion study-nya. Kita akan membuat animasinya. View-nya enaknya begini juga oke sih. Nah, save dulu. Ke tab assembly, pilih new motion study. Nah, ini teman-teman kalau misalnya sekiranya view awalnya kurang cocok, ini bisa diganti-ganti di bagian orientation and camera view. Caranya diklik kanan, ini diklik yang disable view key or creation, view key creation. Oke. Pokoknya sampai ininya yang nggak ada kotakan lagi di sini. Nah, ini tinggal diputar-putar aja, misalnya kayak gini. Lalu diklik kanan, di disable. Pastiin garis ini itu ada di titik 0 di sini, oke? Jangan sampai geser. Jadi sewaktu-waktu ini dipindah, diputar kayak gini, diputar-putar gini, lalu kita nambah waktu, nah dia akan kembali ke posisi awal seperti ini. Oke, kalau saya sih mau yang seperti tadi. So ini saya klik kanan, ini saya klik. Ini sudah nggak ada kotakannya, saya balikin ke posisi ini.
Oke, seperti ini. Ini saya klik kanan, disable lagi. Nah, ada kotakannya, berarti udah kekunci locknya, view-nya. Oke, ini saya zoom in sampai angka satunya muncul. Lalu yang ini saya geser ke sini sampai detik 0,5. Lalu klik kiri di sini. Nah, ini biru-birunya di blok dari bawah sampai ini. Lalu klik kanan, copy, di paste di sini, pas di garis lurus ini, paste. Oke. Lalu nih saya klik, saya munculin lagi, matnya saya munculin. Oke, kita akan mulai dari tes 1. Lalu saya punya kebiasaan kalau mau bikin animasi, saya selalu sedia notepad. Ini buat mencatat posisi terakhir saya mengaktifkan sequence-nya atau urutan gerakannya biar nggak lupa. Oke. Sekarang kita langsung mulai aja. Tes 1 0,6, maka ini saya geser 0,6 detik sampai sini. Lalu klik kiri di sini. Tes 1 saya klik kiri atau klik kanan, unsuppress. Oke. Ini di blok atau bisa juga Ctrl A seperti ini. Oke, kemudian ini diklik kiri. Ini update key. Lalu saya catat ini tes 1. Artinya yang tercatat di sini ini sudah diaktifin. Kemudian ini kan foldernya jadi biru nih. Ini kita suppress supaya jadi abu-abu lagi. Oke, sekarang lanjut ke tes 2 0,3. Ini saya geser 0,3. Klik kiri di sini. Tes 2 di unsuppress. Oke, di blok atau di Ctrl A, update. Lalu catat tes 2. Tes 2 di suppress. Oke, lanjut tes 3. Tes 3 0,3 digeser 0,3, klik kiri di sini. Tes 3 unsuppress. Di blok atau Ctrl A, update. Lalu catat tes 3 di suppress. Tes 4 0,3 juga. Klik kiri di sini. Tes 4 di unsuppress. Lalu ini di blok atau Ctrl A, pilih update. Tes 4 dicatat. Oke, ini di tes 4 di suppress. Jangan lupa save. Oke, kita lanjut sampai mana tadi? Nah kan? Nah, kalau kayak ketemu kasus kayak gini saya kadang-kadang suka lupa, maka saya tinggal lihat notepad. Oke, terakhir itu adalah tes 4, maka sekarang ke tes 5. Tes 5 0,4. Ini saya geser 0,4 detik, klik kiri di sini. Tes 5 di unsuppress. Oke, lalu ini di blok atau Ctrl A, update. Catat tes 5. Tes 5 di suppress. Sekarang tes 6 0,4, geser 0,4. Caranya sama persis. Terakhir berapa tadi? Saya lupa lagi. Tes 6, oke. Unsuppress. Di blok, update. Catat tes 6. Lalu suppress. Tes 7 0,4. Nah, tes 7 kan? Oh iya, tes 7. Unsuppress. Di blok, update, catat tes 7. Suppress. Tes 8 0,4. Tes 8 di unsuppress, di blok, di update. Tes 8 dicatat. Dicatat lalu di suppress. Tes 9 0,4. Segini. Tes 9 di unsuppress. Lalu ini di blok, update. Tes 9. Kemudian tes 10. Ini terakhir ya. Ya, terakhir tes 10 0,4. Unsuppress, di blok atau Ctrl A, update. Kemudian tetap dicatat walaupun terakhir. Jadi ada historinya.
Oke, lalu ini saya geser sampai 5 detik, saya save. Nah, setelah ini ini kita bisa tes dulu, calculate. Ya, gerakannya kurang lebih seperti itu. Kita akan save ini ke dalam format video. Ada catatan, beberapa SolidWorks itu bisa langsung mengconvert itu video dalam format AVI. AVI apa namanya? MP4 kok AVI sih. Nah, umumnya yang saya tahu SolidWorks itu output videonya adalah AVI dan biasanya ukurannya gede. Nah, kalau MP4 biasanya kecil. Maka nanti kita perlu software tambahan buat mengecilkan ukuran videonya. Software tambahan itu yang biasa saya gunakan adalah AVC atau Any Video Converter. Ini bisa di-download di Google. Ini software ini gratis. Juga ada pilihan kalau mau full feature tinggal subscription per tahun apa per 3 bulan apa gimana ya. Nggak mudeng juga sih, tapi saya pakai yang versi gratisan soalnya saya suka yang gratisan. Oke, saya nggak promosi, saya cuma menunjukkan software yang biasa saya pakai. toh itu toh saya juga nggak kerja di perusahaan AVC. Oke, lanjut aja. Ini sampai mana sih tadi? Oke, sampai sini. Kita save ini ke dalam format video, save animation, custom aspect ratio. Aspect ratio saya biasa pakai 16:9. Kemudian frame per second saya pakai ukuran 25. Lalu saya save ke folder animation. Tapi bebas, teman-teman juga bisa save ke folder dan dengan nama yang teman-teman biasa mudah untuk mengingatnya. Test animation 2. Oke. Saya kasih nama test animation 2, lalu saya save. Oke, nah ini yang saya maksud. Bukan biasanya sih, beberapa SolidWorks itu bisa langsung export ke MP4, cuma berhubung tempat saya ini nggak ada, saya pilih yang Intel EUV. Ini outputnya adalah AVI, format video AVI. Ini saya klik OK. Ini saya skip karena kalkulasinya agak lama. Nah, kalkulasinya sudah selesai. Sekarang kita buka output videonya. Saya nyimpannya di animation. Yang ini. Ukurannya gede nih, 188 MB. Kalau yang ini yang udah kita bikin di episode di part 1. Ini yang hari ini. Yang di part 2. Ini formatnya AVI video, ukurannya 188. Nah, kita akan kecilin menggunakan AVC. Ini AVC-nya sudah kebuka. Nah, ini videonya tinggal di drag aja ke AVC-nya, nanti akan muncul di sini. Outputnya saya biasanya gunakan AVI. Bukan AVI, sorry, MP4. Customize MP4. Oke, settingannya ini saya pakai video size segini 1280 kali 720, quality tinggi. Video option yang saya setting ini kodeknya X264, bitrate 4000 sama frame rate 60. Audio, berhubung video output dari SolidWorks Animation itu tidak ada suaranya, maka audio saya disable. Lalu tinggal klik ini, convert ini atau yang ini sama aja, nanti akan muncul outputnya. Oke, ini outputnya, ukurannya jauh lebih kecil, 2,5 MB. Ini saya pindahin, saya cut. Ini AVC nya saya tutup dulu, saya paste di sini, refresh. Ini outputnya yang 2,5 MB, ini yang originalnya. Saya biasanya menghapus yang originalnya karena kegedean dan itu akan menuhin harddisk saya. Tapi kalau teman-teman mau mengkeep silahkan. Kalau nanti teman-teman melakukan ekspor sama seperti saya,
ekspor gerakan animasi menjadi video AV. Kalau misalnya di teman-teman ini dibutuhkan, monggo disimpan aja. Tapi kalau di saya ini saya hapus, saya delete biar harddisknya nggak penuh. Oke, sekarang kita coba mainkan, kita play hasil animasinya. Ya, itu tadi adalah hasil animasi di part 2 ini. Dan part 2 ini saya cukupkan sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga sekiranya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ada feedback untuk saya dan juga untuk teman-teman yang lain, silahkan di-share di kolom komentar supaya saya dan juga teman-teman yang lain bisa belajar, bisa menambah wawasan juga dari teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu, dari feedback teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu, supaya kita bisa belajar bareng, kita bisa tambah wawasan bareng. Ya, barangkali itu aja. Nanti kita akan lanjutin lagi di part 3 ya. Untuk part 2 saya cukupkan sampai di sini. Oke, sampai jumpa lagi.